Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalha ma ba'du. Para siswa-siswi SMP Islam As-Salamah kelas 8 yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kalian semua sehat. Di rumah apa kabar? Bagaimana dengan aktivitas kalian? Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Pada pertemuan kedua ini, Bapak masih menjelaskan tentang pelajaran agama Islam dan budi pekerti. Masih membahas di bab pertama, yakni mengenai meyakinkan kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Untuk pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas tentang meyakinkan kitab-kitab Allah yang jumlah kitabnya ada 4 yang wajib kita ketahui, yakni berupa kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Marilah sesama kalian dengarkan, perhatikan penjelasan penjabaran dari Bapak mengenai bab pertama ini, yang selanjutnya akan menerangkan tentang mencintai Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan lagi, sedikit pun, dikarenakan kitab Al-Quran ini adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Dari kitab Taurat, Zabur, Injil, maka disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh siapa? Oleh kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran oleh Allah turunkan bertepat di Gua Hiro pada tanggal tepatnya 17 Ramadan. Pada tahun itu, pada bulan itu Allah turunkan Al-Quran. Bertepat di Gua Hiro, surat yang pertama Allah turunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini Allah turunkan pertama kali melalui malaikat Jibril. Jibril diberikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bertepatnya di mana? Bertepatnya di Gua Hiro. Allah turunkan secara keseluruhannya Al-Quran berjumlah 6.666 ayat. Dari 6.666 ayat, maka ada 114 surat yang Allah turunkan. Dari 114 surat, ada 30 juz di dalam Al-Quran. Dan pada surat inti di dalam Al-Quran ada suratul Fatihah. Anak-anakku sekalian, kelas 8 yang dimuliakan oleh Allah, mencintai Al-Quran adalah kedudukannya terhadap Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya. Bahwasanya di Al-Quran dijelaskan tentang Taurat, di Al-Quran dijelaskan tentang kitab Zabur, di Al-Quran Allah jelaskan tentang kitab Injil, dan Al-Quran membenarkan adanya kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Yang kedua, Al-Quran menjadi batu ujian. Maksudnya apa? Apabila petunjuk yang ada di kitab-kitab yang terdahulu sebelum Al-Quran, maka sesuai dengan Al-Quran petunjuk tersebut adalah benar. Jadi Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Selanjutnya apa? Berpedoman kepada Al-Quran akan memperoleh manfaat. Di antaranya yang pertama, mempunyai pegangan hidup yang jelas. Bahwasanya setiap umat manusia, agama apapun itu agamanya, pasti memiliki kitab petunjuk
untuk menjadi orang yang benar. Untuk menjadi siapa? Untuk menjadi orang yang muttaqin. Kenal siapa nabinya, kenal siapa rasulnya, kenal siapa Tuhannya, kenal dengan ibadah-ibadahnya, kenal dengan praktek ubudiyahnya, kenal dengan kesehariannya, kenal dengan fikihnya, kenal dengan toharohnya, kenal dengan tata cara ibadah sholatnya. Maka dijelaskan di dalam Al-Quran. Bertujuan agar apa? Agar hidupnya jelas, agar hidupnya tertuntun, agar hidupnya selalu ada pedoman. Maka Al-Quran jelas wajib kita cintai. Karena apa? Karena Al-Quran sebagai pedoman umat Islam. Hai muridku, siswa kelas 8, seenggaknya, setidaknya dalam sehari kita harus membaca Al-Quran. Kita cinta kepada handphone kita cinta kepada game yang kita mainkan, tapi terkadang kita lupa kepada tuntunan yang harusnya kita baca setiap hari. Maka ayo sama-sama buka Al-Qurannya, satu hari satu juz, ataupun satu hari satu lembar, bahkan satu hari satu surat, silakan. Agar apa tujuannya? Agar rasa cinta kalian terhadap Al-Quran makin mencinta kepada Al-Quran, kitab yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai tuntunan, sebagai ajuan, sebagai acuan hidup kita, yakni berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, selanjutnya ketika orang sudah cinta kepada Al-Quran, yang ada di dalam hidupnya adalah Al-Quran, Al-Quran dan Al-Quran, maka apa? Hidup akan tenang dalam menghadapi persoalan hidup ini. Merasa hatinya tidak gentar. Kenapa? Di dalam dirinya ada pedoman kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu berupa Al-Quran. Tidak takut bahwasanya dia akan terkena musibah. Tidak takut dia dalam keadaan miskin ataupun kaya. Tidak takut dia dalam keadaan punya harta banyak ataupun tidak. Tidak takut dia dalam ada permasalahan dan lain sebagainya. Karena apa? Ada Al-Quran di dalam dirinya. Ada pedoman hidup di dalam dirinya yang selalu dia baca. Ayo anak-anakku sekalian, buka Al-Qurannya lagi. Buka petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpedoman kepada Al-Quran. Bukanya Al-Quran, jangan game. Bukanya Al-Quran, jangan handphone. Bukanya Al-Quran, jangan Facebook, jangan Instagram, yang lain sebagainya. Itu hanya formalitas, tapi kewajiban kita adalah Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua tergolong kepada golongan orang yang cinta kepada Al-Quran. Anak-anakku sekalian, agar hidup kalian tenang dan lain sebagainya, maka berpedomanlah kepada Al-Quran. Cinta Al-Quran, mencintai kitab yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad untuk pedoman umatnya. Mudah-mudahan dari bab 1 ini, yang pertama kita harus kenal kitab-kitab yang Allah turunkan berjumlah 4. Lalu kita harus cinta kepada kitab yang terakhir, pedoman umat Islam, yakni kitab Al-Quran. Nanti setelahnya ini kalian lihat di deskripsinya. Nah, kalian komen, lalu kalian tulis nama kalian dan kelas, jangan lupa. Lalu nanti Bapak buat lembar soal. Ketika lembar soal tersebut kalian akan jawab. Isinya semua ada di video-video yang Bapak kirim di YouTube. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Selamat mengerjakan, selamat mendengarkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi